Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-472. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-472 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham SCMA, GPSO, ada saham Antam, kemudian ada saham TINS, ada DKFT, dan juga ada saham IMAS. Sebelum kita lanjut untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG ditutup di level 6974, di mana kalau teman-teman bisa perhatikan bahwa IHSG hari ini bergeraknya cukup volatile. Sempat dia naik ke level 6974, namun tiba-tiba dibanting cukup keras sampai di 6929. Namun ketika closing malah ditarik lagi di 6955 atau naik tipis sekali 0,2 ya, poinnya 0,2 poin, atau kalau di persentase cuma 0,00%. Jadi ini menarik sekali, ketika menjelang closing justru dia malah ditarik dan akhirnya masuk ke zona hijau. Transaksi hari ini cuma 12,9 triliun ya, walaupun masih besar juga dengan 232 saham naik. Kemudian ada 284 saham yang bergerak turun, serta ada 171 saham yang bergerak stagnan. Hari ini tercatat net foreign sale sebesar 567 miliar, ya ini setengah triliun. Kalau kita bandingkan dengan akumulasi selama ini ya tentu ini masih kecil-kecil saja, tapi perlu atau patut juga kita waspadai, kita jaga-jaga, karena siapa tahu ini menjadi awal mulai keluar lagi ya asingnya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan, karena aliran flow-nya itu kemarin cukup keras, cukup besar, cukup deras, dan tentu ketika mereka keluar kembali ya wajar saja, karena ketika mereka masuk IHSG mungkin masih di level 6.500-an, tapi kemarin sudah sempat bahkan sampai di 7.000. Jadi wajar sekali taking profit itu bisa terjadi, dan tentu teman-teman harus bisa perhatikan betul ya mana yang sangat berkorelasi dengan IHSG pergerakannya dan mana juga yang mungkin berlawanan. Jadi teman-teman bisa perhatikan itu, sehingga teman-teman tidak salah langkah ketika mau trading. Jangan sampai ketika waktunya IHSG-nya lagi turun, teman-teman malah pilih saham-saham yang menjadi istilahnya apa ya, yang menjadi penggerak juga dengan IHSG gitu. Mereka sama-sama bergerak bersamaan. Kalau orang bilang istilahnya betanya hampir sama. Nah, pilihlah yang berlawanan ya, yaitu mereka yang ketika IHSG turun malah mereka bisa terbang. Nah, itu teman-teman bisa cek sendiri kira-kira mana sih saham-saham yang ketika IHSG jatuh justru mereka bisa naik. Dan kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham Surya Citra Media Tbk dengan kode emiten SCMA, di mana saham ini ditutup naik 11,9% di level 282. Ini ditarik waktu closing tadi, dan artinya ini full body candle ya, candlenya full, ini bullish engulfing. Dan target berikutnya terlihat sekali menuju ke area resist paling kuatnya di level 304. Tentu ini teman-teman bisa menjadikan acuan bagi teman-teman yang mungkin baru membeli ya. Yang sudah punya barang tentu bisa jadi target ya, 300 sampai dengan 304. Dan di grup juga tadi di Discord ini juga mereka rata-rata beli di 266. Dan tentu masih kawal dengan trailing stop karena ini baru breakout ya, dia baru keluar dari zona downtrendnya, dan tentu kalau bisa lewat dari 304 ini potensi yang tinggi sekali buat SCMA. Karena kita perhatikan di sini memang indikator masih merah, namun warna merah ini artinya distribusi sudah mulai kembali melemah. Dan kalau kita perhatikan distribusi melemah seperti ini, maka kalau kita cocokkan dengan data dari foreign flow, itu kan bandar flow ya, pergerakan bandar secara keseluruhan, tapi kita bisa membedahnya. Kira-kira ini bandarnya lokal atau asing. Nah, di sini kalau teman-teman pakai chart dari kami, tentu teman-teman bisa tinggal ketik saja div SCMA, nama saham, itu langsung dia akan menampilkan pergerakan dari foreign. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan ternyata di sini foreignnya masuk cukup kencang sekali ya. Hari ini foreign yang mendominasi, artinya dari kemarin lokal itu jualan, hari ini mulai masuk kencang, dan tentu ya kita tahu sendiri kalau asing sudah masuk kencang ya masih ada kemungkinan masih bisa terus rally. Tapi bagi yang mau kejar tentu ini cukup nanggung ya, karena dia mau dekat dengan 300, tapi jarak ke support juga
kurang lebih masih jauh. Supportnya kan sekarang di terdekat di 256, 260 itu bisa dipakai gitu. Dan teman-teman yang mau coba beli ya boleh-boleh saja sih. Boleh juga misalkan buy di level 280, 282, kemudian di bawah 280 prepare SL mungkin minus 3 tick bisa juga. Yang penting teman-teman tahu ketika entry itu kalau ternyata dia tidak bergerak sesuai dengan rencana kita harus cut loss di level berapa gitu. Dan memang kalau teman-teman bisa perhatikan ya di sini kalau teman-teman lihat ada juga sinyal dari RSI, ada divergen di sini ketika harga saham cenderung turun tapi RSI-nya cenderung naik, dan tentu artinya bisa juga kita pakai sebagai acuan. Dan ternyata selang beberapa waktu SMA kemudian terbang ini diikuti juga dengan dorongan atau buy HK asing yang cukup besar. Kemudian kalau misalkan teman-teman perhatikan juga di sini ya bandar flow-nya sudah mulai menurun juga, ini sudah mulai melandai. Artinya tekanan jual itu sudah mulai berkurang dan tinggal ini menunggu bar hijau, kemudian ini naik jadi putih. Ya ini perfect sekali buat SCMA. Jadi sekali lagi bagi yang mungkin baru mau ambil tentu ini cukup beresiko. Kalau saya pribadi kalau sudah model seperti ini ya sudah, saya terpaksa untuk ngalah melihat dulu apakah dia bisa breakout 304 atau tidak. Kalau dia bisa breakout 304 tentu itu menarik sekali buat SCMA. Tapi kalau dia gagal ya sudah, saya tunggu lagi di sekitaran area tadi di 256, 260 untuk saya coba kemudian bersabar. Jadi tidak gegabah, tidak buru-buru kita langsung ini karena dia mau naik asing sudah masuk kita harus kejar, kan tidak juga seperti itu. Kita harus tetap menganalisa apa sih strategi terbaik yang bisa kita lakukan ketika ada case-nya seperti ini. Nah, kalau saya pribadi memang saya akan menunggu breakout dulu ya. Kalau misalkan saya belum punya barang, kan tentu tadi kita informasikan di 266, jadi ya rata-rata buy-nya di 266, 264, 266, dan itu ya masih ada potensi profit kalau misalkan dia terus ke 300. Nah, bagi yang belum punya ini yang memang jadi satu tantangan ya. Mau nekat hajar bisa juga tapi langsung dipasang ketat. Kemudian kalau yang mau bersabar ya itu tadi menunggu breakout sekalian di 304, atau kalau dia tidak mampu breakout ya tunggu lagi di saat dia koreksi di 256, 260 kita boleh serok di sana. Kemudian berikutnya kita ada juga saham Geoprima Solusi Tbk atau GPSO, di mana saham GPSO ini setelah downtrend cukup dalam, kemudian sekarang dia mencoba untuk naik ya, baru mencoba untuk naik. Hari ini closing di 106, dan menariknya adalah ketika dia bisa naik di atas 107 ya. Jadi 106,5 kan kita bulatkan ke 107. Kalau dia bisa ada di 107 tentu ini menarik sekali buat GPSO, di mana juga ini sudah mulai kelihatan warna kuning sudah mulai berusaha untuk menekan warna pinknya, warna merahnya. Dan ini kita berharap warna kuningnya terus melandai, yang menandakan secara bandar itu sudah mulai akumulasi kembali di saham GPSO. Kunci dari GPSO adalah breakout dari 107, teman-teman boleh ambil. Target terdekat ke 115, target jauh 128 sampai dengan 149. Selama tidak mampu breakout dari 107, jangan masuk di GPSO. Kita hanya entry ketika dia bisa breakout dari 107, batasi cut loss di 102, 103, target kenaikan terdekat ke 115, target berikutnya ke 128, dan target akhir menuju ke 149. Selanjutnya kita punya saham aneka tambang dengan kode emiten Antam, di mana dalam perdagangan hari ini tutup melemah 1,26% di level 2360. Antam sendiri sudah berada di antara dua garis yang mengawalnya, dua garis SSR, yaitu semi resistant di level kurang lebih 2440-an. Kemudian ada semi support di level kurang lebih 2287, dan dia berada di tengah-tengah. Selama dia masih berada di atas level 2280, 2300 ya, itu artinya Antam juga masih aman. Dan kalau dia turun di bawah level 2280, 2290 tentu ini cukup rawan sekali buat Antam karena ada potensi dia menuju ke area RPK di 1945. Tentu mungkin kalau teman-teman yang nonton chart Antam yang beberapa hari lalu dengan Antam yang sekarang pasti ada adjustment, pasti ada perubahan dari support and resistance karena kita menggunakan dynamic support dan resistance. Jadi kita selalu mengikuti pergerakan candle terakhir. Jadi supportnya akan terus bergerak sehingga kita lebih update dengan posisi terakhir. Ya, ini kita settingnya seperti itu. Tapi ada juga yang dia mengikuti terus ya, ada yang mengawal yaitu SSR1 dan SSR2.
Ini juga bisa jadi acuan untuk kita entry-nya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli Antam, tentu pastikan betul dia masih berada di atas 2280, 2290 lah. Itu masih aman untuk Antam. Tapi kalau turun di bawah itu hati-hati, karena dia bisa berpeluang untuk terus turun ke 1945. Dari indikator yang menjadi menarik adalah merah sudah berubah jadi kuning. Ini 1 poin plus, trennya sudah menuju ke arah positif. Kemudian yang kedua, yang kemarin dikuasai warna merah banyak ini, yang artinya distribusi, sekarang sudah mulai muncul kuning, dan kuningnya ini sudah mulai full. Ini kalau tinggal muncul putih, maka ada potensi Antam bisa rally kembali. Dan kunci untuk Antam untuk rally adalah di saat dia bisa breakout dari level SSR 1-nya ya, di level kurang lebih 2444. Ini kalau bisa ditembus, maka ada peluang lagi Antam akan mengejar level yang paling krusial di 2520. Kalau 2520 juga bisa ditembus, maka dia akan menuju ke 2670. Itu dua level yang selalu saya sebut dari awal saya review Antam. Dua level itu menjadi dua level keramat ya, 2520, 2670. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli selama dia masih bertahan di atas minimal 2280, 2290, tentu Antam masih sangat aman. Tapi ketika turun di bawah itu hati-hati, prepare SL-nya. Dan kalau ternyata dia tidak turun di bawah itu, malah dia bisa naik terus, bisa breakout dari 2444, ya boleh juga buy on breakout. Kemudian selanjutnya kita punya saham PT Timah Tbk dengan kode emiten TINS. Saham ini tutup melemah 0,9% di level 1655. Saham TINS dikawal oleh satu SSR yang membantunya, yaitu di level 1623. Ini kalau kita bulatkan ya, kurang lebih di area 1625, 1630. Selama TINS masih berada di atas level tersebut ya, berada di level 1625, 1630, tentu TINS juga masih aman-aman saja. Kemudian kalau ternyata dia gagal bertahan di level tersebut, ya dia juga punya satu level support lagi yang menahan dia, kurang lebih di area 1550, 1560. Dan kalau itu pun gagal bertahan, maka next ada support paling kuatnya di 1440. Jadi ada 3 area yang bisa mengawal, dan tentu teman-teman bisa atur strategi belinya ya. Boleh buy di level saat ini ya, karena dia berada dekat dengan support SSR 1 di 1630. Boleh kita ambil ya, boleh juga. Kemudian atau menunggu di level 1560, boleh juga kita ambil di sana. Jadi tergantung besok candlenya bergerak kemana. Dia turun di bawah 1625, 1630 ya, kita jangan dulu masuk. Kita tunggu lagi di area berikutnya, yaitu di 1560 ini. Tapi kalau ternyata dia kuat bertahan betul di area sini, ya tentu kita boleh beli ya, targetnya bisa ke 1700, 1800, 1900. Itu target kita, bisa untuk TINS. Dari tren ini ya menurut saya ini bagus sekali, karena dari merah ke kuning ke hijau, ini tren positif dari TINS sudah mulai menarik. Kemudian dari bandar flow juga sudah bagus sebenarnya. Dari kuning, dari pink yang banyak ini kemudian sudah menjadi kuning, dan sudah muncul bar putih yang menurut saya ini cukup sehat juga untuk TINS. Kemudian berikutnya kita ada saham Central Omega Resources Tbk dengan kode emiten DKFT, di mana saham ini tutup stagnan di level 137 setelah dia rally cukup tinggi sekali sampai hampir di level 180. Kemudian dia dibanting cukup keras, dan akhirnya kemudian mulai melandai, mulai istilahnya apa ya, slow down ya, dia mulai cooling down, dan sekarang sedang tertahan di area SSR 1 kurang lebih di level 137. Ini kalau dia bisa ke 138, bisa breakout di situ, ya tentu menarik sekali buat DKFT untuk kita pantau. Support terdekat saat ini DKFT ada di 129, 130, dan resist saat ini ada di 137, 138. Jadi teman-teman bisa atur strategi. Kalau misalkan besok dia opening bisa breakout 138, silakan buy on breakout. Cut loss mungkin beberapa tick dari area breakout tersebut. Kemudian target kenaikan bisa sampai 150, bahkan sampai 160. Tapi kalau tidak mampu breakout dari 138, tentu lebih baik kita coba bersabar menunggu di sekitaran level 129, 130, karena ada support lagi di sana. Kalau ternyata dapat di sana ya bagus juga. Target kenaikan ya terdekat kita menuju ke SSR 1-nya itu, yaitu di 137, 138. Jadi kunci penting 2 itu dulu, karena kalau 129 tidak mampu dipertahankan ya peluang sekali dia turun lagi ke 119, dan ini rawan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari tren ini merah ke kuning, ini sudah mulai positif, mulai bagus.
Kemudian yang warna merah ini menguasai ya, artinya distribusi besar-besaran. Sekarang sudah dikuasai kuning, sudah full kuning, kemudian muncul putih. Ini kalau dari bandar flow system yang dibuat ini ya artinya bagus ya. Artinya bandar sudah mulai akumulasi dan tekanan jual itu sudah mulai berkurang, bahkan tidak ada. Sekarang tinggal mulai akumulasi kembali nih. Kira-kira kapan mau diangkat lagi? Ini tinggal tunggu momentum saja. Oleh sebab itu kawal betul support di 129.130, jangan sampai turun. Kemudian kalau dia breakout jangan sampai ketinggalan. Silahkan buy on breakout ketika dia bisa melewati 138. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Indomobil Sukses International Tbk dengan kode emiten IMAS, di mana saham ini tutup minus 0,63% di level 790. IMAS ini berada atau masih konsolidasi sideways, belum kemana-mana, padahal sentimennya dia juga masih positif sekali. Kemudian kalau kita perhatikan dari tren, ini trennya juga masih belum bagus ya, merah ke putih ke merah lagi, ini masih belum bagus. Bandar flow sebenarnya menarik ya, sudah kuning dan sudah muncul putih 2 kali, walaupun belum ada volume yang signifikan dari IMAS, tapi di sini kita bisa perhatikan dia dikawal ketat oleh 3 level pentingnya, yaitu di level SSR1, SSR2, ada dengan SPK ya di 755. Jadi secara garis besar kalau teman-teman mau swing ya, kita swing trade di IMAS, ya kita pakai level paling kuatnya saja di 755. Boleh mulai beli di level saat ini, bisa beli di 790, 780, 770, mulai cicil beli ya, dibagi partial, dibagi dengan money management. Yang penting kalau dia selama masih bertahan di atas 755, IMAS masih aman. Turun di bawah 755 jelek buat IMAS. Jadi kalau sudah terlanjur turun ya prepare SL. Tapi kalau memang dia masih bisa kuat bertahan di sekitaran 755 sampai dengan 790, tentu teman-teman boleh masuk perlahan-lahan ya, dicicil pelan-pelan. Kemudian target kenaikan terdekat adalah menuju ke 840. Kalau 840 bisa ditembus ya ada potensi dia bisa menuju sampai 900, 950. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-472 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.